wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah sosial linguistik dengan dosen pengampu Bapak Saleh Farudin MPD, di mana saya mengambil tema bahasa gaul dan slang di media sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang bahasa gaul dan slang di media sosial. Nah teman-teman, semakin pusatnya dan perkembangan teknologi pada saat ini, penggunaan teknologi dan informasi bukanlah sebuah hal yang baru bagi masyarakat saat ini. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan lingkungan. Hal ini termasuk ke dalam sosial linguistik, di mana bahasa pada zaman sekarang berkembang semakin begitu cepat. Melalui media sosial, salah satunya yang sering digunakan yaitu media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2001, bahasa adalah sebuah sistem bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial antar sesama dan masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan sebagai makhluk sosial. Menurut Abdul Khair dan Agustina dalam Ambarizmizu tahun 2013 mengemukakan bahwa bahasa slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia, di mana variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan yang lainnya. Adapun Mulyana tahun 2008 mengemukakan bahwa bahasa gaul merupakan beberapa kata atau istilah yang memiliki arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang sewajarnya ketika digunakan oleh orang-orang, mengatakan bahwasannya bahasa sekarang ini semakin terkecoh oleh semakin perkembangan zaman pada saat ini. Nah teman-teman, bahasa slang menjadi bahasa yang semakin populer dan menjadi bagian yang tidak mungkin terpisahkan dengan perkembangan tren dan budaya populer pada saat ini. Media sosial telah menjadi platform yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa slang. Melalui media sosial, orang dapat dengan cepat berbagi ide, mempolarisasikan kata-kata baru, dan mengadopsi ungkapan-ungkapan yang sedang tren secara global. Nah teman-teman, adapun pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia ini, bersama dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, timbullah beberapa dampak ataupun pengaruh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa pada saat sekarang ini. Yang pertama, ada terancamnya eksistensi bahasa Indonesia oleh bahasa gaul, yang dimana pengaruh globalisasi dalam identitas bahasa tampak pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia, lalu terbiasa menggunakan bahasa gaul. Lalu selanjutnya yang kedua, ada turunnya derajat bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia semakin redup dan bahkan dipandang kuno di mata remaja anak zaman sekarang ini, yang dimana menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang lebih mudah digunakan. Lalu yang ketiga, menjadi sebab punahnya bahasa Indonesia, buruknya kemampuan anak-anak dari penggunaan bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang lebih karena penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan hilangnya keaslian bahasa Indonesia dalam keseharian kita. Lalu selanjutnya ada masyarakat Indonesia tidak mengenal bahasa baku, sehingga kehilangan arahan dan bimbingan untuk mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang terakhir ada masyarakat Indonesia tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Salah satu contoh bahasa slang pada saat ini, salah satunya ada akronim, di mana akronim merupakan bentuk kata terbentuk berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, maupun gabungan huruf dan suku kata yang diperlakukan sebagai kata. Contohnya kata asal atau kata semulanya best friend itu menjadi bestie. Lalu selanjutnya ada salah tingkah dan saat ini menjadi salting. Lalu ada gagal move on, yang dimana sekarang gamon. Anak sekarang menyebutnya dengan bahasa gamon. Lalu ada pembentukan berupa singkatan, dimana berdasarkan data yang diperoleh terdapat singkatan yang digunakan pada
postingan serta komentar di Instagram, kata-katanya contohnya dengan LDR. LDR itu makna singkatan dari long distance. Bahasa slang juga memungkinkan individu untuk mengekspresikan kreativitas, membuat permainan kata atau memberikan makna baru pada kata-kata yang ada. Hal ini memungkinkan komunikasi bahasa slang ini berbentuk berbagai cara bahasa, identitas kelompok tertentu seperti remaja, komunitas yang lainnya. Adapun fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dalam media sosial memegang peranan yang penting. Bahasa juga mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan konteks yang berhubungan dengan suatu kejadian dan ekspresi. Dalam berbagai cara, teknologi telah mengadopsi prinsip-prinsip linguistik agar manusia dapat berkomunikasi menjadi lebih baik, serta memperbaiki kemudahan aksesibilitas dan pengalaman dalam berbagai situasi komunikasi. Media sosial memberikan kesempatan berbagai individu untuk menunjukkan identitas kepribadiannya. Mereka dengan menggunakan bahasa, pemilihan kata, dan cara penulisannya dalam topik yang akan dibahas tersebut. Di mana media sosial bersifat universal, maka bahasa yang digunakan oleh pengguna tidak harus formal. Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadikan kata-kata, frasa, dan gaya bahasa tertentu menjadi populer. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.